Bambu. Dot. Oh, ini. Dot. Iya. Dot. Iya. Ini batas. Iya, Pak. Kali ini batas. Iya. Sebelah sono blok bambu. Iya. Ini Nah, biar nggak sengketa batas sekarang ditentuin agreement. Yang ngurusin pilar 2 ini siapa? Nah, jangan separoh ini. Komitmen deh, berdua. Apa sebelah? Bapak. Tos-tosan sekarang. Ya, Ini mama. sweet. ya. Yaudah ini yang ini penuh bambu. Yang sono itu Pak, kita sebelah-sebelah. Muara. Iya. sebelah itu maksudnya apa sih? Ini. Paro. Jangan baru begitu ntar belang. Maksudnya sisi sono dari ujung ke ujung. Muara gitu, Pak. Iya, ntar dulu, dengar dulu. Dari ujung sono pilar itu sampai pilar sono Pondok Muara. Muara. Siap. Ini Pondok Bambu. Udah komitmen ya. Ya. Itu aja. Oh, salah. Jangan Ini udah masuk Muara, Pak. ya. Kalau malam ini Muara. rame udah. Ya, ini Muara. Jadi kalau malam udah banyak. Ya sebelah sini, Pak. Sebelah sini. Rest areanya. Ini udah bebasin. Udah, Pak, yang Dibongkar. tinggal dibongkar, Pak. Hah? Belum dihancurin. Iya, belum ada. Kenapa itu kan bangunannya masih berharga? Bagian kan? Ya. Ya. Iya. Maksudnya di apa sepanjang apa spot tertentu? Ini Pak RT Pak. yang Pak RT. kalau malam ya ini masih wilayah Pak RT. ini Mana Pak Pak RT? LMK. Diapain ini BKT ini biar enak juga? Ini Ya. Pak LMK RW 14 Ya. Pak RT-nya. Diapain nih? BKT ini biar enak. Ya kalau bisa sih, selama ini juga kita kan selaku pengurus juga bersama RT di sini memang bahkan simpel gitu. Tapi alhamdulillah semua RT di sini tiap malam kita kenakan ya, bagi BKT dengan murah juga. Tapi yang pengennya lagi saya ini selaku pengurus di sini ya kalau bisa ditata ulang lah pedagangnya, biar rapi, biar kita merasakan ya. Apanya jumlahnya kurang lebih ada 200 lebih lah. Ini pun juga kebanyakan dari orang-orang dari luar. Jadi orang-orang kita sendiri juga kadang-kadang belum kebagian, nggak kebagian gitu. Jadi saya minta kalau bisa ditata lah. Selama ini dagangnya ceceran aja di mana-mana ya. Iya betul. Assalamualaikum. Salam. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, jalan, saudara. Lokasi kebakaran. Nah, tadi saya mau ke sana dulu. Ya, kita nungguin di sono, makanya baru nungguin. anak keburu ini dulu, ke sini dulu. Iya Pak. Tapi tertata ada tempat yang dagang, ada tempat yang jangan dijaga. Kalau sekarang kan semua muan nih, udah nggak jelas mana jalan, mana taman, mana orang dagang, semua nyampur. Jadi nanti ditata dan sebelah sini dagang misalnya, dagangannya apa saja. Terus dagangnya juga nanti di mana. Kalau dia dagang makanan yang sehat. Yang mana habis makan itu orang mules, kan gitu. Itu polanya.
yang dagang senang, yang datang senang, lingkungan juga rapi, bersih. Kan itu ininya, polanya kayak gitu. Cuma tinggal bagaimana mewujudkannya. Kepengen semua itu begitu, kepengen Pak Gubernur itu begitu. Cuman bagaimana sekarang mewujudkannya. Nah, itu yang perlu semua kita ikut turun gerubuk, saran, bantuan, partisipasi, dukungan. Nah, itu kira-kira. Karena keinginannya begitu. Pemerintah inginnya bukan boleh orang nyari duit. Nyari duit ya jangan suka-suka masing-masing. Ya kan guys, orang mau diri yang penting dapat duit. Nah itu yang rusaknya kan. Ini jadi ada lokasi dagang. Ya, kayak kalau kita di tol kan ada tempat berhenti gitu kan. Nanti sekian ada lagi tempat dagang. Jadi nggak semua muat. Kalau sepanjang BKT dagang, semua muat digelar di situ. Terus dagangnya juga ya kalau udah cukup itu jangan dagang lagi ini kan. Nambah terus gitu kan. Iya penambah terus, datang lagi dia telepon lagi teman saudaranya di sana, datang lagi dia buka lagi, telepon lagi, datang lagi, nggak cukup. Udah nanti pedagangnya misalnya sini 200 sudah, sebelah sana 400 sudah, sana udah. Yang kita harapkan Nah, sehingga orangnya juga nggak ganti-ganti. Jadi nanti dagangnya bisa diawasi, dikontrol. Jadi misalnya barangnya, kalau dia makanannya yang benar gitu kan. Jadi orang itu senang, sehat. Harga ya jangan semua mau gitu kan. Hotel botol 15.000 udah lewat gitu. Sama juga diperas kan gitu kan. Suruh minum dulu, suruh bayar. Berapa nih? 36.000 Pak, semua. Wah. Itu caranya. Jadi kalau pedagang yang ternyata itu nggak ada yang gitu lagi. Ini yang kami juga inginnya seperti itu, ya. Karena biasanya itu lebih gampang. Iya. Jadi bayar tapi Itu ada kelahanan sedikit buat parkir. Kadang-kadang parkir Iya. berada di sini. Nah, makanya itu yang akan diatur. Termasuk itu yang nanam-nanam itu nanti akan diatur. Mana boleh nanam-nanam? Ini 10 Mana nggak boleh nanam? Ini salah satunya ini petani yang belum mahal. Nanam apa? Nyiramnya pakai air itu? Airnya enggak ya? Hari ini kan hadir ya, Hah? hadir logam berat. Logam berat ya? Ya, Karena ini kan harusnya dari Cipinang. Cipinang tuh hulunya di sana tuh banyak industri berat. main airnya kan kalau tidaknya kan Ya, itu dari itu kan ada jagorawi gitu Pak. Kalau itu Dan anak ininya. penjajah ya. Ya, itu di daunnya. Airnya nggak boleh buat Daunnya. pakan ternak kan. Nama-namanya. Jadi mungkin nanti ada pedagang yang nama, bergeser. jenis usaha, KTP, nama Iya, KTP. kamu jangan dagang sini kenapa? Udah. Yang dagang celana udah banyak di sini. Kita dagang celananya sebelah sono gitu kira-kira. Jadi aneka ragam itu terjaga. Tapi kita di sini jarang ya Pak, yang kuliner semua Iya, ya. misalnya itu contohnya kayak gitu. Kalau di ujung, Batu Akik. Batu Akik juga. TBS, Batu Ake. Yes, Kalau sini beraneka macam Pak, ada ayam bakar. Iya. Jadi apa? Jadi pedagang itu didistribusikan. Ya kan gitu. Misalnya gado-gado. Iya. Belum perlu setiap RSA ada gado-gado. Ada cendol. Ya kan gitu. Ayam Ada bakar. lontong, ya. ada ayam bakar. Jadi ada semua gitu kan. Jadi begitu. Jadi bisa saja orang sini agak dagangnya di sini, tapi dagangnya sebelah sono di mana gitu. Bisa begitu, harus terima. Namanya diatur. Kalau diatur harus ngurut sama yang ngatur. Kalau diatur bawa sendiri-sendiri, artinya itu kagak diatur. Suka-suka sendiri. Nah itu ya.
nggak ada yang larang. Yang anu itu. Ya, jadi mau minta 10 miliar sementara meter juga nggak apa-apa. Boleh kok. Nah berarti Kan namanya minta. ya Pak ya. Mana sih ini UKM? Mana ini? Mana sekretariatnya mana? UKM. Sekretariat. Pak Tisna, berarti langkah kerjanya nih. Ya saya kasih tahu nih. Pertama nanti diukur. Ya. Mana yang mau diukur berapa meter semuanya. Kemudian ditandain. Yang sudah bebasin ini langsung diratain. Ya. Sudah diratain, ya mungkin di apa namanya itu istilah itu cut and fill, nah gitu ya, diratakan. Nah baru nanti didirikan model anunya itu, model apa, mau model kayak hanggar atau gimana Ya. itu. Nah baru nanti di kapling muatnya berapa biji, berapa satu rest area itu. Nah sudah muatnya berapa biji, jumlah pedagang yang segala macam ini dibagi. Itu tadi polanya. Pakaian berapa, ya kan? Kuliner berapa. Nah kuliner aneka ragamnya dibagi lagi. Itu tadi bakso, lontong, toprak, ayam bakar, terus pempek. Nah, jadi aneka ragamin. Udah, nah baru sisanya nanti dialokasikan di mana. Begitu anunya, langkah kerjanya begitu. Sehingga terini semua, terdistribusi semua. Baru mungkin di setiap rest area ini gimana? Apa dibentuk semacam ketua kelompoknya. Nah, koordinatornya dia bertanggung jawab kebersihan, keamanan segala macam. Baru pendebetan, ya pendebatnya. Semuanya saya hormatin nih, nggak usah sebut atu-atu. Ya. Sekarang kita ada di lapangan, namanya peninjauan lapangan. Begitu kita peninjauan lapangan ini, berarti kita nggak berteori lagi. Kenapa kita peninjau lapangan ini? Ini tindak lanjut dari paparan Pak Wali di depan Gubernur tentang konsep penataan BKT. Apa yang ditata? Pedagangnya, parkirnya, kemudian tamannya, lampunya, sehingga orang datang ke BKT ini bisa lebih nyaman daripada yang sekarang. Di konsep Pak Wali itu ada beberapa titik yang akan dijadikan semacam rest area. Salah satu titiknya adalah ini. Ya, salah satu titiknya adalah di sini. Nah, sehingga berarti sekarang aplikasi, ya. Sekarang dilihat nih, terutama Pak Alpian, lihat lokasi ini berapa meter, ya kan? Berapa meter batasnya dari mana ke mana? Nah, langkah kerjanya adalah pertama itu tadi dilihat, bila perlu ditandain. Boleh pakai patok, boleh pakai cat dan sebagainya. Ya kan? Kemudian berikutnya tentu diratakan. Ya. Cut and fill. Nah, lahannya ini diratakan dulu. Ya, setelah diratakan baru nanti konsep pembangunan itunya, lokasi untuk pedagangnya. Ya. Misalnya bentuknya bentuk hanggar dan sebagainya. Monggo silakan. Tapi yang jelas memang ini tidak bisa permanen karena rencana panjangnya ini adalah bakal jalan. Jadi ini adalah sementara Pak RW ya, apa-apa itu harus sementara. Nah, setelah itu dirancang, dibangun seperti itu, lalu diukur kapasitas tampungnya berapa.
Nah, daya tampungnya berapa? Dengan pembagian misalnya berapa pantasnya? Misalnya 2x2, apa 2x3, monggo dirumuskan. Nah, baru pengalokasian pedagangnya. Ya, misalnya daya tampung di tempat ini misalnya 200. Nah, sementara pedagang yang ada, data sementara dari Pak RW, dari Pak RT berapa? Baru dialokasikan. Nah, pengalokasiannya itu harus proporsional. Jadi aneka ragam pedagang itu harus terdistribusi. Misalnya di sini ada tukang bakso 5, jangan 5-5-nya di sini. Nah, misalnya yang sebagian ditaruh di sana. Misalnya di sini 2 lagi di mana. Lalu pedagang cendolnya berapa? Ya, pedagang gado-gadonya berapa? Dibagi. Jadi setiap tempat itu, setiap rest area itu aneka ragamnya itu terdistribusi dengan proporsional. Nah, ini perlunya data awal, kemudian kapasitas daripada masing-masing lokasi itu. Misalnya di sini 200, di Pondok Bambu nanti berapa, di ujung lagi sana di Duren Sawit berapa. Nah, itulah yang kita alokasikan pedagangnya. Nah, kemudian pedagangnya itu didata untuk auto number, kemudian didata sedetail-detailnya. Bila perlu pedagangnya itu ada fotonya, ada kartu datanya kita, namanya siapa, alamatnya di mana, alamat di Jakarta di mana, alamat di kampung di mana, saudara yang bisa dihubungin. Nah, kayak gitu. Jadi suatu waktu ada apa-apa kita bisa cari ini orang, nah, kita bisa hubungi. Nah, itu polanya. Jadi mungkin sekarang ini udah lihat lokasinya ini, silakan diukur, silakan diinikan. Kemudian Pak RW nanti untuk bangunan-bangunan yang belum ada ini supaya segera dia ambil. Kan biasanya yang pemiliknya ini kan masih mau jual nih bataknya segala macamnya. Ya segera kalau nanti udah diratain nanti ya nggak bisa. Jadi itu diberi kesempatan secepatnya. Ini kita kasih waktu berapa bulan? 3, Pak. Mulai dari sekarang. Itu kira-kira ininya, targetnya. Nah, kemudian untuk pertanian ya, nanti lihat lokasi yang mana yang dibolehkan untuk bercocok tanam. Nanti ya penampang mana yang bisa untuk bercocok tanam itu nanti diukur. Nah, petani yang ada sekarang berapa? Nah, kalau petaninya kurang mungkin bisa ditambah dengan cara mungkin warga yang mau bertani di sini, di sekitar sini, Pak RW dikasih tahu, karena pertanian akan bantu dalam artian pembinaannya, benihnya, pupuknya. Nah, mungkin juga nanti pemasarannya. Kalau misalnya banyak produksi bayam di sini, nanti kalau susah-susah menjualnya nanti bantuin. Kalau soal ngabisin yang ada gampang. Kasih ke semua lurah, dikasih bayam. Nah, nanti bayarnya bulan depan kalau turun TKT. Pokoknya kalau udah ada barangnya, kalau udah ada ini gampang artinya ngabisinnya, pemasarannya. Yang penting ada ini dulu. Nah, itu polanya kayak gitu. Nah, jadi nanti Pak RW tolong kasih tahu juga tadi ya. Pedagang itu harus mau diatur. Kalau di sini misalnya sudah di sini yang boleh dagang, di tempat lain jangan dagang lagi. Jangan di sini dagang, di jalan dagang juga. Udah nggak boleh. Jadi diatur. Ada ini gunanya diatur. Jadi nggak boleh semua bawa maunya sendiri-sendiri. Ya dagang aja bikin warung situ, jangan. Dagangnya di sini gitu. Ya, itu nih Pak Alfian. Secepatnya ini udah konkret nih. Jadi nanti konsepnya ini orang di BKT ini jadi
nyaman, seneng. Bila perlu nanti dari perpustakaan juga ada ini konsep RPTRA lah, konsep ruang terbuka. Siap, siap. Nah, cuman ini Bu Tati, KPK ya ini saya nggak tahu gimana pola penganggarannya, karena memang di sini nih Bu sifat ini sementara ini, Iya, nggak bisa permanen, permanen. nggak bisa seperti Lokbin. Ya, konsep Lokbin itu kan aset tanahnya aset Pemda.